Assalamualaikum. Ini kelas 11 TKJE ya? Oke. Sebelum kita belajar, Bapak ingin cek dulu semangatnya ya. Oke, semangat pagi. Pagi. Semangat pagi, luar biasa, tetap semangat. Kita berdoa dulu lah ya. Sebelum melakukan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Itu adalah pembiasaan baik supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, untuk berdoa silakan dipimpin oleh KM Ferry ya. Silakan. Bersiap gerak. Bersiap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, terima kasih Peri ya, KM TKJE yang sudah memimpin doa untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Lanjut, Bapak absen terlebih dahulu ya. Bapak absen sajalah. Tanggal 14. Agnia Nur Rohmah. Aina Zwa. Aji Darul Malik. Jajan Jainal Muttaqin. Sakit apa Jajan? Oh, demam. Oke, mudah-mudahan cepat sembuh ya, kita doakan. Semuanya berdiri dulu. Oke, kita akan coba melakukan safety commitment. Sini ya. Kalau Bapak tunjuk safety commitment atau Bapak bilang safety commitment, kalian bilang safety adalah tanggung jawab saya. Yos. Siap? Oke, sambil menunjuk tangannya ke depan. Oke, safety commitment. Tanggung jawab saya. Yos. Oke, terima kasih ya. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, mohon yang pakaiannya kurang rapi dirapihkan dulu ya. Pakaiannya kurang rapi dirapikan. Kalau ada sampah, mohon dibereskan dulu. Oke. Sudah? Oke, perhatikan dulu ke depan ya. Bapak ingin coba masuk ke pembelajaran pada hari ini gitu ya. Tapi sebelum ke sana, Bapak punya sedikit motivasi. Oke. Di sini Bapak sudah uraikan ya. Semangatlah pejuang ilmu gitu ya. Belajar itu bukan hanya tentang untuk ujian saja, tapi untuk membentuk versi terbaik darimu. Selamat belajar, semangat yang membara. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke materi baru, yaitu mengkonfigurasi routing statik. Oke. Sini Bapak ingin bacakan dulu capaian pembelajarannya. Pada akhir fase F, peserta didik mampu memahami proses routing dan jenis-jenis routing, mengkonfigurasi, menganalisis permasalahan, dan memperbaiki konfigurasi routing statis dan routing dinamis. Oke, itu capaian pembelajarannya ya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, di sini peserta didik mampu menjelaskan konfigurasi dari routing statik pada perangkat jaringan dengan benar. Oke, yang kedua, secara kelompok, peserta didik mampu melakukan konfigurasi routing statik pada perangkat jaringan dengan benar. Yang ketiga, secara kelompok, peserta didik mampu melakukan pengujian routing statik pada perangkat jaringan juga dengan benar. Dan yang terakhir, secara kelompok, peserta didik mampu mendokumentasikan hasil dari konfigurasi routing statik ini dan menyajikan ya dalam bentuk laporan dengan baik ya. Nah, konteks dari materi hari ini yaitu kita akan coba melakukan konfigurasi router ya, konfigurasi router. Oke, di sini Bapak punya pertanyaan. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, Bapak punya pertanyaan.
Buka dulu di Google menti.com. Kemudian masukkan kodenya 15186160. Menti.com. Kodenya 15186160 yang panjang. Pertanyaannya, apa yang dibutuhkan dalam membuat routing statik di aplikasi Cisco Packet Tracer? Oke, silakan ya dijawab. Apa yang dibutuhkan dalam membuat routing statik di Cisco Packet Tracer? Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Baru ada 14 orang ya. Yang lainnya silakan. Yang belum, kerjakan dulu. Apa yang dibutuhkan pada Cisco Packet Tracer ini untuk membuat routing statik? Oke, sudah ada 18 orang yang merespon. 19, 22. Apa manfaat perangkat router dalam sebuah jaringan? Silakan diisi. Apa manfaat perangkat router dalam sebuah jaringan? Oke, silakan ya. Manfaatnya buat apa? Oke, ada yang masih belum ya, masih belum ada yang merespon ini, masih waiting. Data katanya. Kemudian untuk menghubungkan jaringan sebagai media penghubung, lebih cepat mengirim data untuk menyambungkan PC. Sebagai pengirim, memudahkan ya, mengefisiensikan mengirim paket data. Apakah semuanya benar? Nah, jadi intinya si router itu bisa mengirimkan atau meneruskan suatu paket data. Oke, itu mungkin hal awal yang perlu kalian ketahui ya, sebagai pertanyaan pemantik dari Bapak sebelum kita lanjut ke pembelajaran mengkonfigurasi router. Oke, kita next ya. Oke, sebelumnya silakan perhatikan dulu ke depan, simak dulu ke depan ya. Nah, di sini ada routing statik. Oke. Routing itu kalau statik artinya dilakukan secara Oke, Bapak ingin ingatkan lagi, routing itu ada berapa? Ada? 3. Yang pertama? Oke, apa Ferry? Default. Static, dynamic, default. Kalau default itu routing bawaan atau nantinya no ya. Kalau static yang tadi jelaskan secara manual. Kalau dynamic berarti secara Nah, pada kesempatan hari ini kita akan coba melakukan konfigurasi routing statik, yaitu routing yang dilakukan secara manual. Nah, routing statik ini adalah metode routing yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan yang berbeda secara manual. Secara manual itu seperti apa sih gitu ya? Oke, kita lanjutkan mungkin lebih dalam lagi. Selanjutnya, nah, bagaimana sih cara konfigurasi routing statik? Ada yang belum tahu atau ada yang sudah tahu? Sudah semua. Ya. Kita nanti di sini kita coba melihat ya, konfigurasi dari routing statik ini bagaimana sih? Mudah atau tidak gitu ya. Oke, kita next ya. Nah, di sini Bapak sudah punya yang namanya topologi routing. Dari gambar di sini, ini ada perangkat. Perangkat apa namanya? Router. Oke, ini router A, yang ini router B. Dari router ini nyambung ke router. Jadi router 1 dengan router 2 itu saling terhubung. Kemudian dari router A ke bawah masuk ke switch. Dari switch disebarkan ke isi. Begitupun router B. Nah, yang dikonfigurasi pada router itu yang pertama IP address. Yang kedua konfigurasi routing. Nah, ini Bapak ingin pertegas dulu ya. Kalau router itu perangkatnya, kalau routing itu prosesnya. Oke.
router, perangkat, routing, proses. Nah, di sini kita akan coba melakukan konfigurasi routing. Berarti bagaimana caranya router itu supaya bisa bekerja. Oke. Yang perlu dikonfigurasi ada IP, kemudian ada konfigurasi routing tentunya dengan topologi seperti ini. Oke ya. Jadi si router nanti bisa terhubung ke router lagi dengan menggunakan IP address. Oke, kita next dulu. Nah, sebelum ke konfigurasi, Bapak punya konsepnya terkait routing statik ini. Yang pertama, analogi dari routing ini adalah seperti kurir pengiriman suatu paket. Kalau di kita mah misalkan seperti apa? JNE, JNT, Shopee Express, Ninja, banyak ya. Nah, analoginya itu seperti itu. Paket dikirim dari sumber dan harus sampai ke penerima. Nah, bagaimana caranya supaya paket tersebut tidak tidak balik lagi ke pengirim gitu ya. Harus sampai gitu ya. Ini network tujuan, netmask tujuan, dan next hop. Nah, next hop ini adalah IP address dari router tetangga atau router sebelahnya. Atau bahasanya itu exit interface gitu ya. Nah, di sini Bapak punya video ya. Bagaimana sih cara konfigurasi routing pada sebuah router Cisco gitu ya. Oke, silakan kalian simak dulu videonya. Suaranya keluar? Sebentar ya. Oke, silakan disimak dulu ya. Perhatikan dulu ke depan. Sini topologinya ada 2 buah router. Nanti dihubungkan gitu ya. Networknya berapa? Kemudian gateway ini untuk router ya. Gateway-nya berapa? Nah, dari router ke router juga harus satu jaringan. Kalian juga harus tentukan networknya berapa. Kemudian uraian dari network ini IP untuk FA0 sama IP untuk FA01 pada router sebelahnya. Sehingga nanti pada saat prosesnya si PC1 dengan PC2 itu yang awalnya berbeda jaringan atau berbeda network itu bisa saling terhubung. Ya. Oke. Oke. Sudah cukup ya videonya? Di sini Bapak punya pertanyaan. Oke, silakan perhatikan dulu ke depan. Simak pertanyaannya. Berdasarkan topologi jaringan berikut, ya. Bagaimanakah setiap host dapat saling berkomunikasi? Itu yang menjadi masalahnya, yaitu si PC ini untuk berkomunikasi dengan PC sebelahnya ini bagaimana caranya? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Nah, selanjutnya untuk memecahkan masalah dari yang barusan Bapak tampilkan di sini, kita akan coba buat kelompok untuk mengerjakan LKPD tersebut. Ya, siap? Nah, di sini ketentuan kelompoknya, kelompok nanti akan dibagi oleh Bapak sendiri. Aplikasi gitu ya. Menggunakan aplikasi generator untuk kelompok acak. Oke, jumlah siswanya ada berapa kelas TKJ? 37. Yang tidak hadir 2 orang. 3 orang ya. Berarti kita buat menjadi 8 kelompok aja ya. Oke, kita bagi. Oke, sorry. Sebentar, ada kendala. Ya, Hoirunisa, Salwa, Jehan. Ya. Nah, untuk masing-masing kelompok silakan buka bit.ly
garis miring LKPD strip call strip routing. Kalau sudah terbuka, oke, di sini ada LKPD ya. Kalau sudah terbuka yang tadi, silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Kemudian yang kedua, lakukan penyelidikan dan mencari referensi terkait masalah yang sudah Bapak berikan. Kemudian yang selanjutnya di sini kalian diperintahkan untuk menyusun solusinya, ya. Oke. Nah, untuk linknya bit.ly garis miring LKPD strip call strip routing. Oke, sekarang saatnya berdiskusi ya. Silakan kalian diskusikan yang tadi Bapak sudah share linknya, yang di bit.ly LKPD call routing ya, kelompok routing. Nah, silakan dilihat untuk jenis soalnya ataupun masalahnya, kemudian nanti diskusikan, ataupun nanti kalian konfigurasi di Cisco ya. Oke, silakan. Oke, ini kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Nama ketuanya siapa? Firda atau Raffi? Firda, Pak. Oke, kita Firda ya. Ada kendala nggak untuk pengisian ataupun untuk menyelesaikan solusi dari masalah Bapak tersebut? ini tadi kan harusnya pakai gateway. Iya. Cuman kan ini kalau misalkan rute 1 destination satu, Ya. nanti default gateway-nya yang mana? Nah, kalau untuk router itu default gateway-nya kan yang IP ini ya. Nah, berarti untuk router itu default gateway-nya dikosongkan. Oh, gitu. Yang jadi default gateway itu alamat IP router ini nanti masukkan ke PC. Jadi yang untuk routernya default gateway-nya dikosongkan gitu ya. Tapi untuk PC nanti masukkan dari alamat router. Ya, kalian tinggal tambahkan, ini tinggal dimasukkan. Oke, ini terkait tabel routing ya. Oke, silakan. Ada kendala lagi? Cukup? Buat analisis. Nah, kalau untuk analisis ini berdasarkan topologi yang di sini ya. Setelah dianalisis, konfigurasinya berjalan dengan baik, di ping berhasil gitu ya. Nanti kalian buat laporan konfigurasinya di Word aja, nggak apa-apa, screenshot ya. Oke, untuk bahan referensi di sini kalian yang harus dilakukan itu membuat topologinya terlebih dahulu. Ditentukan juga IP address-nya ya. Setelah itu nanti di sini routernya itu di rename pakai nama kelas untuk router 0 dan router satunya itu pakai nama kelompoknya, kelompok berapa. Caranya ya tinggal seperti yang sebelumnya dijelaskan. Kemudian ini tabel routingnya silakan dibuat, disesuaikan. Setelah itu hasil konfigurasi IPROOT-nya ya, IPROOT dari masing-masing routernya silakan ditampilkan atau di screenshot boleh. Untuk router 0, router 1. Setelah itu tampilkan juga hasil pingnya dari PC ke PC ataupun dari PC. Mengenai routing, buatlah desain jaringan atau topologi jaringan pada aplikasi Cisco paket tracer. Topologi jaringan di bawah ini. Inilah contoh topologi yang kita buat. Oke, yang lain perhatikan ya. Yang kedua, lakukan konfigurasi name nama router dengan hostname sebagai berikut. Router pertama atau router 0 dengan nama kelas. Yang di sini ya, 11 TKJE. Dan router pertama nama kelompok. Nih, kelompok. Mampu routing sesuai dengan topologi jaringan di atas. Terus lakukan konfigurasi IP router pada masing-masing router sehingga
komputer dapat terhubung. Tulislah halaman konfigurasi sesuai dengan komputer. Oke, silakan dijelaskan dulu IP-nya. IP address dari masing-masing PC dan router. Ini mengkonfigurasi IP address. Di visi pertama, IP address yang digunakan 192.168.20.2 dengan default gateway 192.168.20.1. Divisi kedua 192.168.30.2 dengan subnet mas 255.255.255 gateway sama X1. Lanjut. Lakukan pengujian terhadap hasil konfigurasi routing statisme. Bisa dilihat ya hasil konfigurasinya terbaca network atau berhasil. Berarti komputer 1 dengan komputer 2 sudah terhubung. Kita lihat yang kedua juga sama ya, reply. Terus berdasarkan hasil pengujian routing statis, cobalah untuk memberikan analisisnya. Hasil diskusi yang kami dapatkan dari router 0, jika ingin terhubung ke server 1, terhubung ke router 1 harus mengkonfigurasi dulu menggunakan IP root. Caranya adalah dengan rumus mau kemana lewat mana. Yang dimaksud mau kemana adalah memasukkan alamat IP yang akan dituju. Yang dimaksud lewat mana adalah memasukkan netmasknya dan kemudian dilanjut dengan network. Next hop ya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bertanya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Saya mau bertanya, Silakan. bagaimana atau apa pengaruh gateway dalam routing? Metode routing. Bagaimana pengaruh gateway dalam proses routing? Ya, silakan dijawab ya dengan kelompok Peri. Pengaruh gateway. Jadi gateway itu berfungsi penting ya untuk menghubungkan visi 1 ke visi 2. Jika tidak ada gateway, tidak akan terhubung. Oke, cukup? Jawabannya cukup? Cukup. Ada yang mau menambahkan? Tidak? Oke, Bapak tambahkan ya. Tadi kenapa sih perlu gateway dalam proses routing ini? Jadi gateway itu ibaratkan sebagai jembatan. Ya. Jembatan untuk kita bisa nyebrang. Nah, begitu juga dengan routing ya, begitu juga dengan routing. Ketika komputer mau connect dengan komputer yang lain, kita memerlukan yang namanya gateway. Tujuannya itu supaya Oke, sudah cukup pertanyaannya? Oke. Adalah data-data. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh routing table. Di sini ada name, IP address, netmask, network. Ini routing table itu berisi seluruh IP address yang ditampilkan pada setiap router. Jadi nanti ketika router mau mengirim paket, dia melihat dulu routing tabelnya apakah sesuai tidak networknya gitu ya. Nah, kemudian cara kerjanya ya tujuannya itu untuk menampilkan, memberi informasi kepada router lain terkait jalur yang akan dilewati. Sehingga jelas, oh IP-nya sekian, itu merupakan jalur saya. Seperti itu ya. Jadi informasinya berisi IP address, netmask, ataupun network, ataupun gateway. Cukup jelas, Dala? Oke, terima kasih atas jawabannya, Ferry ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, cukup? Silakan ditutup saja ya. Kita nanti bergantian dengan kelompok lain. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, beri tepuk tangan untuk Ferry ya. Dan teman-teman. Dulu topologinya bagaimana, konfigurasinya konfigurasi apa saja. Silakan. Ini format teknologi yang
Slash 24. Lalu Waalaikumsalam. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok Putri ya. Terima kasih kepada seluruh kelompok yang sudah presentasi hasil pemecahan masalahnya gitu ya, telah membuatkan solusi. Nah, untuk sekarang di sini ada yang mau menyimpulkan? Jadi kesimpulan dari routing statik ini, Yang lain dengarkan ya. routing statik digunakan untuk menghubungkan antara jaringan LAN dengan jaringan LAN yang lainnya. Untuk cara yang ini yaitu routing statik itu harus diketik atau dikonfigur dengan manual dengan cara tadi seperti rumus Mary lewat mana Mau kemana? dari mau kemana lewat mana mau kemana gitulah. Mau kemana itu network tujuannya, lewat mana itu next hop addressnya. Oke. Sudah cukup? Cukup, Pak. Oke, terima kasih ya Rustu atas kesimpulannya gitu ya. Jadi di sini Bapak pertegas lagi, routing ini adalah proses pengiriman dari titik ke titik lain dalam suatu jaringan komputer ya. Dan sekarang kita sudah saatnya masuk ke asesmen kognitif ya. Silakan kalian buka bit.ly _LKPD strip individu di komputer ataupun di HP. Itu masing-masing ya. Silakan. Biar cepat. bit.ly _LKPD individu. Sorry. bit.ly Sebentar. Nah ini. Login. Oke, kita mulai. Oke, kita lihat siapa yang mendapatkan nilai tertinggi dari hasil ini. Oke, Ain Najwa. Oke, di sini ada refleksi ya. Gini, Bapak mungkin untuk refleksi ini karena waktu tidak mendukung ya, atau kita sudah habis. Untuk refleksi mungkin nanti Bapak share di grup, kalian nanti kerjakan di rumah saja ya. Oke, nggak apa-apa? Oke, refleksi ini penting ya untuk pembaharuan atau untuk evaluasi nanti ke depannya. Baik, sebelum ditutup, di sini Bapak untuk materi selanjutnya itu akan menjelaskan ataupun akan mempelajari tentang memahami dan mengkonfigurasi routing dinamik. Sudah siap semuanya? Oke, baik. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak ingin ada yang memimpin doa terlebih dahulu. Oleh siapa? KM? Siap. Duduk siap dulu ya semuanya, silakan. Duduk siap, gerak. Bersiap, beri salam. Waalaikumsalam. Sebelum kita pulang, lebih baik kita berdoa dulu.